Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya gitu. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, yang ngandalkan istrinya. Nah, itu nggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul. Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramate tetep aja sampai cuman gandule tok. Jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri, teman itu boleh. Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita tadi, dzurriyatam ba'duha min ba'd. Tadi Gus Reza cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah Pak D saya, pernah keluarga saya juga pernah ngaji. Ya tadi nderek Gus Kamil, tapi itu tadi saya hanya pernah ngaji 2 kali. Bukan karena apa-apa, kebetulan melek hanya 2 kali. Karena kalau habis subuh itu tidur, kalau malam nyewa ontel ke Doho. Sama Gus Kamil ini. Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo karena Mbah Mun saking cintanya, anakku mbuh sakulan lah harus pernah ngaji di Lirboyo. Terus beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo tapi Allah menghendaki tidak. Terus beliau ngendikan sekarang wis tak kafaroi katanya karena Gus Raub jadi mantu Lirboyo, Gus Roji jadi mantu Lirboyo. Saya tidak akan ngafaroi Gus Reza karena baru punya anak kecil tadi. Jadi bingung nanti itu. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Kiai Mahfud Termas itu yang nulis Hasyatut Turmusi. Nah, kalau sini bacanya Tarmasi atau Turmusi umumnya? Tarmasi betul. Turmusi. Ya Turmusi. Ada yang baca apa? Tarmasi. Karena nasibnya nama ajam itu kasihan. Ada orang itu namanya Tirmidzi, yang satu Turmuzi, yang satu Tarmizi. Ada Tarmizi. Ustukhri juga sama, enggak? Ustukhri, Istokhri, apa? Ya itu ya. Kan bebas itu Gus bacanya. Ajam kan bebas. Iya, makanya kaidahnya ajamiyun fasna bihi masyita. Ya, Sibro Milisi. Kalau sini bacanya apa? Sibro Malisi. Sibro Malisi. Kalau ada kiai yang baca Sibro Milisi. Ada yang baca Sibro Mulusi. Ini hasilnya yang mancing ini Gus Baha, bukan saya ini. Beliau ini Masya Allah luar biasa dalam pancingan sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini. Ya, saya teruskan ini yang serius ya. Saya ini karena saya ini sudah tidak dapat cucu dzurriyyahnya Kiai Makhrus, tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbah Manap itu saya. Termasuk ya tentu banyak yang diceritain. Keramatnya Mbah Makhrus. Masyhur itu Mbah Makhrus. Kacang hijau sudah dipasukan. Sebenarnya saya mau minta ijazah sama Gus Rizal, tapi potongannya kok tidak iso. Tapi nanti setelah ada alamat. Saya siap Gus, bukan ijazah, lebih dari ijazah, ijabsah. Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah tidak berani gojlok, karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istikharah dulu tadi, apa bisa apa enggak gitu. Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu ngajinya juga tafsir Jalalain. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan kalau tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah cucu ini, pernah cicit. Beliau kalau ngaji ditulis hadartu indahu tafsirul Jalalain marratan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 alam minal asanid khatamtu indahu tafsirul Jalalain marratan. Ditulis bitamami, sempurna. Saya ngaji beliau 2 kali khatam sempurna. Jadi lebih dari 2 kali dulu saya. Iya, terus gak jeblong-jeblong gitu.
Kalau ini enggak moto sama itu untuk ijazah. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, beliau istinad fil fikih itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini, yang enggak menangi ini, kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iim. Ini temannya adik saya satu kelas, tak tanya tadi, lebih beling mana enggak tahu Gus katanya. Beling saya Gus. Ya, karena sekarang tawaduk ini lebih beling itu supaya dianggap wali karena tawaduk itu. Jadi nggak jelas sekarang. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu. Yang tawaduk pun tidak jaminan lebih sopan. Jadi tawaduk untuk diakui baik. Jadi repot. Ngeles itu gitu ya. Ngeles ya. Khela ya. Mbak Mahfud itu ngaji lama sekali sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sampai beliau kecakapannya. Saya ini tahadus binikmah. Kalau baca Hasyiatut Turmusi itu nggak tahu bedanya dengan I'anatut Thalibin. Saking persisnya ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Sayyid Abi Bakar Sato, yaitu Shahibul I'anah. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena barep sama rujuk. Namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Ahmad bin Syu'aib, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, al-mutun, sehingga meskipun nadzuman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Sayyid Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu ndak, hafalan itu hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik kelas. Jika saya sering digojlok, saya ini masih hafal Jurumiyah, hafal Imriti, saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bak dulu ngaji pasti gak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita jadi saya malah yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal Alfiyah, Jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih kan. Nah, yang bener yang lupa-lupa itu karena sudah disetor, setorkan. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok disetorkan. Ya hilang. Makanya saya kadang itu yang bener siapa gitu. Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang itu. Ternyata yang nggak hafal sama yang hafal itu pinter yang nggak hafal karena sudah disetorkan. Saya itu punya teman musyawarah mu'in. Saya dulu itu Rois Mu'in. Itu nggak pernah menang sama santri, paling diem terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu tidak jawab? Sakjane aku iso Gus, cuma tawaduk mbek jenengan, monggo jenengan. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus ini dijawab. Sakjane kula nggih saged tapi kepengen tawaduk. Itu saya itu ya mangkel ya. Mau mangkel tuh dia tawaduk, mau husnudon kayaknya goblok betul. Jadi saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Reza, cara menghadapi kiai kayak itu gimana. Jadi mau dibenci itu tawaduk, mau diyakini tawaduk kayaknya memang ndak bisa. Terus saya teruskan tentang Pak Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriyatam ba'duha mim. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7-8. Itu juga bah-bahnya keluarga mana? Gedongan ya? Gedongan. Ya dari Nyai. Itu dulu itu luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi itu saya mbah ke-7 kalau ke-8 dari beliau. Jadi semua saya Gus Reza, Gus-Gus di sini itu zuriyatam ba'duha mim. Nah, ciri zuriyah sing mardiyah indawa yang diridani Allah itu adalah karakter ajdatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishak, Yakub.
Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran, itu bapak hanya ngendikan begini, hak, kowe kudu ngapal Quran, kowe nak rapal, lu kepaten obor. Artinya misalnya mbah kita bisa baca Khasyatul Turmusi, anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau tidak bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya tidak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja tidak bisa. Ini bukan nyindir, perintah. Ya, saya ini bukan nyindir, tapi apa? Perintah. Siap 86. Siap 86. Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak hafal. Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Wattaba'tu millata abai. Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa Mandarin nanti. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair andaikan Mbah Mun tidak salim itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nasya mansiyah, dilupakan. Andaikan Kiai Makhrus, Gus Imam Kiai Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Reza dagangan, Wis dagangan ya. apalagi dagangan sarung BHS.